Lumina City adalah sebuah kota besar yang di dalamnya terdapat sekelompok bangsa Leonin. Dari sekian banyaknya para Leonin yang tinggal di kota tersebut, bisa dibilang bahwa sosok yang sangat menggemaskan ini adalah satu-satunya ras Leonin yang paling unik. Ya, dia adalah Joy. Joy terkenal sebagai anak ajaib yang baru kembali ke tanah Leonin setelah bertahun-tahun dirinya mengembara. Joy sangat lincah, licik, dan juga terkenal sebagai pencuri kecil yang handal di kota Lumina City yang telah membesarkannya. Ia hanya memiliki keinginan untuk makan, agar perutnya terisi dan hatinya menjadi hangat. Joy yang mulai menyadari akan suatu hal, dengan cepat dirinya melompat, bergelantung di bawah lampu-lampu kuil dan turun untuk mengambil kue yang sangat lezat. Kejadian ini disaksikan langsung oleh ras Leonin yang lain bernama Harit. Harit yang merupakan seorang kesatria dari ras Leonin tersebut tampak sangat kesal ketika melihat Joy berulah di mana semua bangsa Leonin sedang berkumpul. Karenanya, Harit akan berusaha untuk menghentikan Joy. Dia sangat kesal dengan Joy karena sudah menodai reputasinya sebagai bangsa Leonin yang dikenal sebagai bangsa yang jujur dan baik hati. Misinya kali ini, Harit akan menangkap Joy dan membawanya ke tanah air mereka bernama Gleaming Mars, di mana kota ini terletak di tengah Izria Woodlands. Dan Gleaming Mars telah menjadi rumah bagi klan Leonin. Joy menyadari akan hal tersebut. Melihat Harit yang begitu cepat, Joy kemudian mengangkat kue itu di atas kepalanya. Tak lama kemudian, Joy pun dibuat panik oleh Harit. Dia pun berteriak dan memandang kesatria Leonin itu. Dengan wajahnya yang tersenyum lebar, Joy berusaha menunjukkan kepada Harit jika dirinya tidak merasa takut dengan semua kejadian ini. Semua Leonin yang berada di tempat itu meyakini jika Joy berusaha untuk membuat kegaduhan. Namun jika mereka mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, mereka akan sadar jika Joy adalah anak yang baik dan teladan bagi semua bangsa Leonin. Jauh sebelum hal ini terjadi, Joy selalu sibuk dalam mengembara. Kemudian dirinya disembuhkan oleh cinta yang sederhana dari kerabat yang dikenalnya. Pada saat itu, Joy merasa senang, sampai akhirnya malam hari pun tiba. Awalnya pada malam itu semuanya terlihat begitu indah. Sungai yang berada di Lumina City terlihat begitu tenang dengan pohon-pohon dan juga cahaya bulan yang memanjakan pandangan. Joy dalam kesendiriannya melihat cahaya petir. Dia pun bergegas dan mencari tahu apa yang terjadi. Dia pun sontak terkejut. Semua orang berlari ketakutan karena adanya serangan petir. Tanah Leonin tiba-tiba menjadi fenomena alam dengan awan hitam berputar serta menyambarkan petir yang kuat. Pancaran energi petir yang dihasilkan seketika itu pun membuat ledakan api yang meluluhlantakkan kota Lumina City. Para Leonin berusaha menahan serangan petir. Ketika petir menyambar, salah satu Leonin terkejut melihat Joy menahan serangan petir itu. Peristiwa ini membuat Joy teringat kembali akan masa lalunya. Joy teringat di mana ia pernah dilahirkan di kota ini. Lumina City begitu banyak memberikan Joy kenangan yang begitu berarti dalam hidupnya. Satu-satunya sosok yang akan selalu ia kenang yaitu adalah nenek angkatnya sendiri. Sepanjang ingatannya, mereka sudah tinggal bersama di kota yang kumuh di Lumina. Walaupun nenek dan juga Joy hidup miskin, namun ia selalu bisa menemukan cara untuk memberikan Joy makan. Sang nenek selalu membuat Joy bahagia, walaupun hanya dengan satu potongan kue yang selalu ia berikan padanya. Kesederhanaan mengajarkan Joy untuk terbiasa dalam hidup, agar suatu saat nanti, ia selalu senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun. Setiap kali Joy melihat kue yang lezat, ia hanya bisa menatapnya. Di waktu yang tepat, nenek angkatnya datang dengan membawakannya kue sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Wajahnya yang tulus, senyumannya yang khas dan hati yang lembut membuat sang nenek begitu menyayangi Joy seperti anaknya sendiri. Ia tahu bahwa yang ia berikan kepada Joy tidaklah banyak, namun semua itu tidak sebanding dengan rasa sayangnya yang begitu dalam. Sehingga setiap kali Joy bersamanya, Joy selalu merasa bahagia. Ya, sesederhana itu sang nenek dapat membuat Joy tersenyum. Dengan sepotong kue, mereka berjalan bersama, saling berbagi cerita dan juga rasa kasih sayang di antara keduanya. Terlihat Joy sama sekali tidak ingin melepaskan genggaman tangan yang sangat halus dari nenek angkatnya. Kue kesukaan yang telah nenek berikan kepada Joy tidak cepat ia habiskan. Ia masih ingin menikmati kebersamaannya dengan nenek angkatnya itu, dengan sepotong kue yang masih tersisa di lengannya. Di sini nampak jelas bahwa Joy mengenakan kalung yang merupakan benda ajaib yang sudah lama ia kenakan. Selama berjalannya waktu,
kalung ajaib yang dipasangkan di leher Joy selalu berdetak. Dan menurut neneknya, ia sudah mengenakan kalung yang ditemukannya itu sejak Joy ditemukan. Tak lama kemudian, wajah sang nenek tiba-tiba memucat. Ia pun tertunduk lesu. Senyuman tulusnya kini berubah ketika penyakit yang dideritanya itu pun kambuh. Sang nenek terbaring lesu di atas ranjang tempat tidurnya. Joy berdiri di sana menemani nenek angkatnya. Ia merasakan aura misterius di dalam sana. Tiba-tiba ia melihat tubuh dari nenek yang sangat dicintainya seakan-akan menjadi lemah, tidak berdaya. Betapa sakitnya perasaan Joy melihat sosok yang begitu berat di dalam hidupnya harus merasakan cobaan seberat ini. Cahaya yang menyerot tepat ke arah wajah sang nenek membuat Joy meyakini bahwa itu adalah cahaya kebaikan. Joy harus berjuang demi nenek tercintanya. Sampai malam pun tiba, ia masih memilih untuk sendiri sambil menahan rasa lapar. Namun Joy memilih untuk bangkit. Sebagai ras Leonin yang percaya akan masa depan, Joy meyakini jika dirinya mampu untuk melewati semua ini. Ia berjanji akan melakukan yang terbaik untuk nenek angkatnya. Dan karena itu semua, Joy akan melakukan sesuatu yang menurutnya hal ini bisa membahayakan dirinya. Joy melihat hidangan lezat yang ada di hadapannya. Ia pun mulai mencari makanan. Akan tetapi sayangnya, ia dihadang oleh anjing liar. Joy pun tidak menyerah. Kali ini ia tertuju pada makanan kesukaannya. Joy sangat ingin mengambil kue besar yang sangat lezat itu. Dan jika ia berhasil, ia akan membawakannya pulang. Ada banyak sekali kue-kue yang Joy sukai. Semuanya terlihat begitu menggiurkan. Namun Joy hanya menginginkan kue besar yang tersaji di atas meja makanan. Menurutnya, nenek akan senang jika Joy pulang dengan membawakannya makanan. Dengan kecepatannya, Joy pun masuk mengambil kue lezat itu dan semua orang terkejut. Joy kembali ke rumah dengan luka memar di wajah. Kedatangan Joy disambut baik oleh nenek tercintanya. Kali ini, nenek sudah tidak terbaring lagi. Ia duduk sambil memandang Joy dengan wajah yang berseri-seri. Di hadapannya, luka memar dari Joy tak dapat ia sembunyikan. Nenek mengira jika Joy berkelahi lagi dengan anak-anak Leonin yang lain. Namun Joy tidak membenarkan apa yang terjadi. Ia mengatakan dirinya tersandung dan terjatuh. Ya, Joy tidak ingin membuat nenek bersedih atas apa yang telah dialami olehnya. Joy hanya ingin merawat nenek tercintanya sampai ia kembali sembuh. Ia tidak ingin melihat nenek sakit-sakitan lagi. Tidak menunggu lama, Joy menghampiri nenek untuk memberikannya kue. Namun sayang, itu adalah pertemuan terakhir Joy dengan nenek tercintanya. Take care of yourself for me, Joy. My world ends. Sekarang Joy pun tersadar dan kalung ajaib itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Seketika Joy mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Kemudian Joy berusaha untuk menyelamatkan para Leonin dan mulai berlari terus-menerus lebih cepat untuk menghentikan sembarang petir. Ini adalah sebuah pertanda atas kebenaran suatu ramalan. Ya, Joy sudah diramalkan akan menjadi penyelamat dari sebuah bencana besar yang menghancurkan tanah Leonin. Dalam momen ini, Joy menemukan jawaban atas ramalan takdirnya. Kekuatan petir itu menggetarkan kalungnya dari cahaya yang meresap ke dalam tubuh Joy dan pun melompat menghantam cahaya petir. Itulah yang sebenarnya terjadi. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil membuat Harit semakin penasaran. Ketika malam tiba, Joy mendatangi makam neneknya dan dia sangat ingin bertemu dengannya. Walaupun hatinya sangat bersedih, akan tetapi semuanya itu ia tutupi dengan senyuman. Joy tidak ingin jika nenek melihatnya menangis. Terlebih kedatangan Joy ke makamnya hanya ingin berbicara dengan nenek, walaupun nenek tercintanya itu telah tiada. Joy sangat ingat setiap kali ia bertemu dengan nenek selalu membawakannya kue. Dan kali ini Joy melakukan hal yang sama. Kue itu diletakkan di atas makam dari nenek tercintanya. Persis seperti apa yang telah nenek berikan kepada Joy. Joy hanya ingat dengan perkataan neneknya bahwa dirinya adalah love bunny favorit nenek. Joy berpesan kepada nenek jika dirinya baik-baik saja. Harit berada di sana. Harit kini mulai menyadari bahwa selama ini Joy ternyata adalah anak Leonin yang baik hati. Dari kejauhan ia hanya bisa melihat Joy yang berada di sana dengan kue yang ia persembahkan untuk neneknya. Ternyata kue yang ia curi bukanlah untuk dirinya sendiri,
melainkan untuk seseorang yang Joy cintai. Bahkan Joy tidak memberitahu semua orang akan niatnya tersebut. Dan dari sini, Harit benar-benar belajar mengenai kehidupan yang sebenarnya. Ia berniat akan membawakan Joy ke Gleaming Mars, tepatnya di tengah Izria Woodlands yang berada di Lumina City. Joy menyadari jika Harit sedang mengamatinya. Kue yang ia bawa sengaja ia tinggalkan di sana. Harit mencoba untuk menghibur Joy dengan mengajaknya ke Gleaming Mars. Akan tetapi, Joy tidak menerima ajakan dari Harit. Ia masih teringat dengan sosok neneknya dan tidak bisa lepas dari ingatannya. Seolah hatinya sedang digenggam oleh sentuhan tangan dari sang nenek. Pada hari itulah, Joy belajar tentang kehilangan dan ketidakkekalan akan cinta. Ketika Harit mengajak Joy pulang, Joy menolak dan mengatakan jika tempat ini adalah rumah dan juga tempat tinggalnya sampai kapanpun. Itu dia kisah Joy, seorang Leonin yang baik hati yang ternyata dia memiliki kisah kelamnya tersendiri. Di video selanjutnya, kita akan membahas mengenai kisah hidup dari Ixia, yang tentunya tidak akan kalah seru dari kisah-kisah yang telah kita bahas sebelumnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk menonton kisah hidup dari Fredrin, karena di dalamnya banyak sekali hal-hal hebat dan juga petualangan seru yang sangat sayang jika kalian lewati. Tulis juga komentar kalian ya guys, support dan juga dukung terus channel kami. Jangan lupa like serta share ke teman-teman kalian, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan story hero yang pastinya sangatlah rekomendasi untuk kalian nikmati. Itulah story kita hari ini. Kita pamit dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. Oke guys, thank you semuanya.